Halo teman-teman, jadi sekarang kita ada di lahannya Mbok Por. Jadi beliau ini, Mbok Por ini merupakan salah satu warga di Wintaos yang aktivitas sehari-harinya sebagai petani ya Mbok ya, petani tulen. Nah, jadi Mbok di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai keseharian si Mbok yang ada di ladang. Ya Mbok. Nah, untuk yang pertama, kira-kira Mbok tanaman pangan di sini apa yang menjadi unggulan pendapatan Mbok? Terima kasih wawancaranya. Kalau di sini tanaman unggulan itu biasanya juga sebagai makanan pokok daerah sini, daerah Wintaos umumnya itu padi sama terus jagung, terus ada ketela, ada kacang tanah, dan juga banyak kolorido lainnya yang semuanya merupakan kebutuhan pokok di desa Wintaos. Untuk jenis tanamannya itu ada apa saja Mbok yang biasa dijual? Yang biasa dijual itu biasanya yang paling banyak itu jagung, Kacang tanah. kacang tanah, terus ketela, terus sayur-sayuran itu selain dimakan itu kalau berlebihan itu bisa dijual untuk tambahan penghasilan. Berarti selain singkong, jagung dan apa tuh kacang tanah, tapi si Mbok juga menanam padi, kemudian nanam sayur-sayuran juga ya Mbok ya, yang bisa menjadi sumber pendapatan si Mbok sehari-hari. Terus Mbok kira-kira apa Mbok kendala yang apa ya yang menghambat si Mbok ketika menanam tanaman pangan di sini? Ya banyak, biasanya itu kalau musim padi ditanam itu ada kereng, ada ulat tanah yang suka makan tumbuhan padi itu yang kecil-kecil itu biasanya banyak. Terus kalau jagung itu tikus, terus ada landak, ada itu. Jadi kita harus berusaha menghindarkan itu hewan-hewan itu dari lokasi tanaman. Caranya gimana Mbok? Ya misalnya kalau ada tikus itu dikasih makan di samping-samping tanaman yang mau dimakan ya, itu dikasih makanan yang itu dekat buah-buah. Oh, berarti di pinggir-pinggir lahan itu ada makanan untuk si hama biar nggak mengganggu tanaman yang kita tanam gitu. Biar tanamannya lestari sampai manen. Siap. Nah, kira-kira Mbok tadi kan Mbok mengatakan kalau sumber pendapatannya itu berasal dari singkong, jagung, sama kacang tanah. Nah, kalau untuk ini Mbok kan di sini kayak apa kira-kira yang membedakan tanaman pangan yang Mbok tanam dengan di daerah lain? Ya kalau di sini tanamannya kan bermacam-macam, bisa istilahnya campur sari, tumpang sari. Jadi satu lahan itu bisa mencapai 10 atau lebih tanaman. Tapi kalau di daerah lain, mungkin di daerah Bantul apa itu kan sekali ini nanam padi semua, terus jagung semua. Kalau di sini itu bisa di sekitar itu ada talas, terus ada pisang, ada bermacam-macam tanaman. Pokoknya kalau di sini namanya tanamannya itu campur sari. Jadi enggak satu macam, dua macam, enggak, bisa lebih 50-an lebih mungkin. Iya. Begitu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.
sore teman-teman, sekarang kita sedang ada di salah satu pariwisata di Gunung Kidul, di pariwisata Pantai Watu Kodok. Nah sekarang kita akan melakukan wawancara dengan salah satu warga di sini dan juga mungkin Ibu bisa perkenalan, Ya, mungkin bisa perkenalan bisa. namanya. Bisa diam, Masek. Saya Iji. Oh, Masek. Terus Mbak Livia. Mbak Vidya. Livia. Livia. J. Mungkin langsung saja Ibu ke pertanyaan yang pertama. Pantai ini tuh didirikan di tahun berapa dan ramainya mulai di tahun berapa? Tahun 2014 mulai buka. 2014. Untuk ramainya tuh Ramenya Sabtu Minggu. lalu selanjutnya cara masyarakat sekitar untuk mengembangkan pariwisata ini tuh seperti apa? Usaha Mas. Saya carikan apa? Ya segala Mas. Apa saja. Enggak warung. Enggak warung. Ya jualan apa aja. Gazebo. Gazebo. Ya kadang-kadang ada parkiran. Ya. Nah selanjutnya itu kalau untuk pendapatan itu kan jualan Bu. Ya. Kalau untuk pendapatannya per hari atau per bulan itu bagaimana? Ya pasti kadang ya dapat banyak, kadang ya sedikit, kadang belum ya tahu. ya pernah. Banyaknya berapa? Ya banyaknya ya 500 lah. 500 ya? Iya. Paling sedikit. Paling sedikit berapa? Paling sedikit 2000. 2000 pernah Mas, kosong ya pernah. Kadang ya 50, kadang ya 100, nggak pasti. Nah, selanjutnya kalau untuk wisatawannya Bu, apakah pengunjungnya itu hanya dari warga di sekitar sini saja atau dari berbagai daerah? Ya banyak Mas, daerah mana-mana ada mungkinnya. Dari Magelang, Ya, Semarang. Semarang, Solo Tigo, Solo, Klaten. Banyak. Nah ini kan pantainya kan bisa untuk ngecamp juga ya Bu? Ya bisa. Kadang ramai nggak Bu? Rame, malam Sabtu Minggu rame Mas. Kalau untuk harganya Bu, kalau misalnya mau ngecamp itu Kebersihan sebagian dikasih yang membersihin, sebagian masuk kas. lokal warga. Ya. Nah selanjutnya fasilitas yang disediakan oleh warga di sini apa saja? Ya ada musola, ada masjid, ada gazebo, tempat parkir, tempat ngecamp. Kalau untuk ini Bu, alat-alat camping gitu, ada yang menyediakan menyewakan gitu Pak? Ya. Nah, mungkin selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya ini Bu, terkait dengan harapan dari Ibu sendiri untuk pantai ini ke depannya bagaimana? Harapan Ya. dari Ibu sendiri? Ya mudah-mudahan rame aja Mas. Ya, Rame, jangan ya. rame. Amin. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu terkait dengan rencana yang akan dilakukan oleh warga untuk mengembangkan pantai ini? Ya, rencananya biar baik Mas, pantainya bersih, ada bangunan yang paling bagus, kalau ada banyak. Soalnya soal warga sendiri. Jadi lebih ke pelestarian pantai dan juga pembangunan pantainya gitu biar ramai. Biar kan kalau bagus kan lebih rame Ya, Mas. betul. Ya mungkin itu dulu Bu dari kami Oh, iya. wawancaranya. Terima kasih Bu sudah Ya. menyempatkan waktunya untuk bersedia kami wawancara. Ya, sama-sama.